Minggu lalu kita membahas tafsir singkat dari surat At-Takatsur. Hari ini surat Al-Asr. Ayat terakhir surat At-Takatsur itu bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Jadi ketika sebelumnya bicara tentang orang yang bermewah-mewahan menumpuk hartanya, dari mulai membanggakan orang yang hidup sampai yang sudah meninggal juga dibanggakan, ya. Kemudian diingatkan bahwa silahkan saja kita mengumpulkan harta, ya, tetapi semua akan ditanyakan. Nikmat yang diberikan kepada kita berupa harta, waktu, kesehatan, dan semuanya, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Niscaya semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban. Nikmat yang diberikan kepada kita itu akan ditanyakan. Latus'alunna, sungguh nanti akan ditanya. Nah, ketika nikmat yang diberikan kepada kita itu ditanya, setelah ditanya, diminta pertanggungjawabannya, nanti akan dilihat apakah lebih banyak maslahatnya, dalam pengertian lebih banyak apa. Nanti ketika nikmat yang diberikan kepada kita itu diminta pertanggungjawaban, maka akan dua kemungkinannya. Satu beruntung, satu merugi. Imma ayyakuna najihan wa imma ayyakuna rasiban. Imma ayyakuna rabihan wa imma ayyakuna khasiran. Bisa jadi dia beruntung, bisa jadi dia merugi. Bisa jadi dia sukses, bisa jadi dia gagal. Maka di sini disebutkan an-nihayah pula, pada akhirnya orang itu ayyakuna rabihan, bisa jadi dia beruntung. Ayyakuna najihan, bisa jadi dia sukses, berhasil. Ayyakuna mublihan, bisa jadi dia beruntung. An-nihayah asalnya, pilihan yang kedua, ayyakuna khasiran, dia menjadi orang yang merugi. Pada ayat pertama surat Al-Asr ini, Allah bersumpah dengan wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa, kita mengatakan dulu, sesungguhnya manusia lafi khusrin, sungguh dalam keadaan merugi. Jadi ayat terakhir surat Al-Asr bicara tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil. Nanti semua nikmat yang diberikan kepada Allah itu akan diminta pertanggungjawaban. Ketika diminta pertanggungjawaban, maka kemudian dua, ayyakuna najihan au ayyakuna rasiban, ayyakuna rabihan au ayyakuna khasiran. Bisa jadi dia sukses, bisa jadi dia terpuruk, rasib. Kalau di Mesir dulu sekolah, kalau pengumuman tuh asmaul najihin, nama-nama yang lulus. Di bawahnya lagi asmaul rasibin, nama-nama yang tidak lulus. Jadi rasib itu artinya apa? Yang lulus. Maka namanya orang nggak asal Arab aja. Namanya rasib tadi saya. Pakai pak ya. Itu artinya nggak lulus tuh. Namanya rasib nanti banyak teks soalnya. Saya Arab aja. Ayyakuna rabihan, bisa jadi dia itu beruntung. Bagaimana ayyakuna khasiran, bisa jadi dia merugi. Kemudian pada surat Al-Asr ini Allah bersumpah wal 'asr, demi
masa. Kalau bersumpah itu kira-kira alasan orang bersumpah itu apa? Kalau bersumpah itu alasannya apa ya? Untuk meyakinkan. Saya lihat tadi di sana ada simpulan, ayo benar sumpah, itu betul ya. Sumpah itu respon dari keraguan. Tadi saya lihat simpulan lagi di sana, yang benar sumpah untuk ayo. Sumpah itu untuk meyakinkan atas respon pengingkaran tadi. Nah, di sini Allah bersumpah wal asr, demi masa wal asr. Kalau kita mendengar kata-kata asar, itu yang terlintas kira-kira apa asar? Sholat ya, bisa sholat asar, bisa waktu asar. Dari sisi bahasa, asar itu bisa artinya sholat asar. Bisa jadi waktu yang tapi minal ibadah al-mafruḍah bil waqti al-khas wa yaqad dhuhur wal maghrib. Salat yang dikerjakan pada waktu tertentu antara zuhur dengan maghrib namanya salat asar. Tetapi bisa juga yang tapi min zaman alladzi furdat bi shalat li an isma'ul asar. Bisa jadi juga artinya adalah waktu asar. Beda enggak salat asar dengan waktu asar? Beda. Kalau sholat asar itu sholatnya, kalau waktu asar itu waktunya. Nah, asar dalam ayat tadi wal asar ini bisa artinya sholat asar, bisa artinya waktu asar, bisa artinya siang, bisa artinya malam, bisa artinya waktu dalam pengertian umum. Asar, waktu dalam pengertian umum. Apa di zaman dulu sampai sekarang namanya asar. Wah, ada istilah fi asril jahiliyah, pada masa-masa jahiliyah. Fi asril istihar, pada masa-masa keemasan. Fi asril tadahur, pada masa-masa kemunduran. Fi asril Abbasiyah, pada masa Bani Abbasiyah. Fi asril Umayyah, pada masa Bani Umayyah. Jadi pengertian asar di sini bisa sholat asar, bisa waktu asar, bisa waktu dengan keadaan tertentu siang atau malam, bisa juga waktu secara umum. Nah, tadi saya sebutkan di sini, waqad yantaqilu lidhihni waqad yantaqilu lidhihni ila ma'na awsa' min ayyatul asr wa laysa huwa zaman al-maksus. Bisa jadi sifatnya awsa', lebih luas. Dari sekedar sholat asar, dari sekedar waktu asar, dari sekedar waktu siang, dari sekedar waktu malam. Artinya pengertian waktu masa secara umum. Allah bersumpah dengan waktu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu? Allah sebagai zat pencipta berhak bersumpah dengan makhluknya. Makhluk hanya boleh bersumpah dengan Allah. Quran kan banyak sumpah selain asar, wal fajar demi waktu fajar, wal asar demi masa, apalagi wal laili ayasa la subi hadar dan seterusnya. Jadi wasyamsi wal duha. Allah sebagai sang pencipta, zat pencipta, berhak bersumpah dengan apa saja. Waktu boleh, dengan matahari, dengan malam, dengan fajar dan sebagainya. Seorang makhluk hanya boleh bersumpah atas nama Allah. Kita ada nggak yang bersumpah dengan Allah? Ada nggak? Itu kadang-kadang kita nggak ada. Nih, mau mampus banget. Itu bersumpah bukan kepada Allah, itu benar nggak?
Ini biar sambar bere. Kalau makhluk hanya boleh bersumpah dengan khalik. Allah sebagai pencipta boleh bersumpah dengan makhluk. Jadi besok kalau sumpah jangan sambar bere. Demi masa. Tadi orang bersumpah kenapa alasannya? Karena ada pengingkaran. Kalau orang langsung percaya nggak perlu sumpah. Perlu sumpah nggak kalau percaya? Nggak perlu. Karena manusia itu sering lalai, sering lupa, bahkan cenderung ingkar, maka kata Allah demi masa. Innal insana lafi, sesungguhnya manusia sungguh dalam keadaan merugi. Kita disuruh lihat waktu-waktu dulu ada orang yang hebat tapi ingkar, nanti disebutkan Firaun, kaum Samud dan sebagainya, dan apa yang mereka dapati. Ada orang yang taat kepada Allah selamat, contohnya kaum Nabi Nuh yang ikut kepada Nabi Nuh dan perahunya dan sebagainya. Kita disuruh lihat, sungguh manusia akan merugi. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia akan merugi. Nah, statement atau pernyataan ini sering diabaikan oleh manusia. Sering diabaikan oleh manusia. Bahkan ada yang mengingkari. Oleh karena itu ditegaskan demi masa sungguh manusia dalam keadaan merugi. Jadi orang hidup itu kalau dia tidak pintar-pintar, tidak taat kepada Allah, maka dia dalam keadaan merugi. Kecuali ada empat orang yang tidak merugi. Itu satu, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Berarti aspek akidah. Dalam sejarah itu orang-orang beriman selalu selamat. Ya, umat-umat Nabi yang selamat itu orang-orang yang beriman. Umat Nabi Musa, umat Nabi Nuh, dan lain sebagainya. Kecuali mereka akan merugi kecuali satu, beriman. Cukup nggak beriman? Nah, ada yang faktor kedua, wa amilus sholihah. Selain beriman, dia juga beramal soleh. Artinya apa? Iman itu adalah al-qaul wal amal, ucapan dan perbuatan. Ucapan dan perbuatan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqq. Ini dulu waktu kita sekolah di madrasah. Itu kalau mau pulang kira-kira yang dibaca asri kan? Sahabat Nabi itu tidak berbisa kecuali ketika akan berbisa membaca surat Al-Yasin. Baru-baru sekarang aja kita kalau mau berbisa baca Al-Fatihah majlis kan? Terus kalau madrasah itu kalau mau pulang bacanya apa? Kenapa? Karena ada watawasau bil, saling diingatkan untuk kebenaran. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis. Cukup enggak mengingatkan orang kepada kebenaran? Ternyata tidak cukup. Juga harus sabar. Kenapa harus sabar? Karena tidak semua orang bisa dibilangin. Ada yang menentang, ada yang menolak, ada yang membantah. Ketika kita memberi nasihat orang itu tidak menerima, orang itu membantah, orang itu menolak, maka kita harus sabar. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis. Kemudian ini kalau saya baca tafsirnya membahas tentang waktu
asar aja sampai 3 lembar sampai nanti berkaitan dengan aku malah sholatu sholatil usta adalah sholat dan sholat usta sholat itu apa apakah itu sholat asar sholat maghrib sholat isya sholat subuh dan seterusnya. Tapi intinya bahwa waktu yang dimaksud dalam surat ini adalah waktu yang sifatnya secara umum. Nanti ada kaitannya dengan kita diminta untuk mengambil ibrah dari kaum sebelumnya. Wal asr ay alladzi tuhasibuna bihi anfusakum amma qaddamtum min hasanatin ahmadu bidzalika. Wa in kuntum amaltum aw amiltum amalan yang ma'akum wa in kuntum qad badadtum dzalika al-yawma 'amila bi hadzal waqt najma 'ala al-insan qad huwa tajuzan kabiran min zaman. Kenapa waktu di sini disebut waktu yang sifatnya umum? Karena kita diminta untuk muhasabah. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang waktu itu. Kalau yang kita kerjakan amal baik, maka kita akan beruntung. Kalau qad badadtum dzalikal yaum, engkau telah semena-mena menggunakan waktu itu, maka engkau akan menyesal. Al-annal insan qad huwa tajuzan kabiran min zaman. Dia sudah menyia-nyiakan bagian besar dari waktu. Waktu itu ya, kalau kita abaikan maka waktu itu akan membunuh kita. Kenapa? Karena waktu itu tidak bisa balik. Waktu itu tidak bisa balik. Dan waktu itu tidak terasa. Dalam satu ayat disebutkan bahwa nanti ketika waktu itu berjalan begitu cepat, itu adalah tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Sekarang bapak-bapak ini merasa nggak waktu itu cepat? Merasa kan? Tahu-tahu udah 10 hari, tahu-tahu lebaran, tahu-tahu Syawal, tahu-tahu Dzulqa'dah, musim haji lagi, puasa lagi, nggak kerasa. Orang yang tadinya kita lihat masih kecil, tiba-tiba loh, sekarang sudah besar. Orang yang udah lama ketemu, waktu kita ketemu rambutnya itu tiba-tiba rambutnya sudah nggak kerasa. Jadi hari itu seolah-olah semakin cepat. Makanya kita diminta untuk belajar dari waktu. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Antakuna bihi aqidah. Orang kalau beruntung tidak merugi, antakuna bihi aqidah. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yajma'uha kalimatul iman wa alla yaktafi bil aqidah bal la budda min ibrozil aqidah wa tahmid. Tidak cukup dengan akidah saja, tidak cukup dengan iman saja, tetapi labu dan ibrozul aqidah wa ta'bir anha bi amalin wa tarjamatan bisubuh. Keimanan yang kita yakini harus kita ungkapkan dengan perilaku kita, harus kita sesuaikan, kita samakan dengan akhlak kita. Min ibrozul aqidah wa ta'bir anha bi amalin wa tarjamatan kita ungkapkan keimanan kita itu dengan amal dan kita cerminkan dengan tingkah laku. Jadi amanu wa amilus sholih. Ancaman orang yang klaim saja tanpa menunjukkan keimanan dalam perilaku sehari-hari itu sama dengan kabulatan Allah yang tak bulu malah. Dosa besar adalah orang yang hanya mengucapkan tidak mengerjakan. Atau di surat Al-Kahfi itu yaquluna bi afwahihim yaquluna illa orang yang hanya ngomong dengan afwah, mulut,
Kalau orang hanya ngomong dengan mulutnya saja, iya quluna illa cuma mulut doang, mulut doang. Artinya apa? Perkataannya tidak muncul dari dalam hati. Maka iya quluna illa. Kita dapat merasakan kalau orang-orang yang menyampaikan pesan meskipun sederhana, tapi kalau itu tulus diucapkan dari dalam hatinya, maka dampaknya akan beda. Ada orang yang menyampaikan pesan berusaha-usaha, mana-mana luar biasa, tapi gak ada asarnya. Kenapa? Yaqulu nabi Allahi, mereka hanya ngomong dengan mulutnya. Kalau hanya ngomong dengan mulutnya, yaquluna illa, ngomongnya hanya kadzib, dusta. Li'anna wujudul aqidah ila suluk wa ila amalin wasata au bi'akarat kadzib. Karena kalau orang ngomong dengan keyakinan yang diungkapkan dengan perbuatan, dengan akhlak, itu akan mendapatkan dampak yang besar. Karena itu, ketika dia memperoleh dampak yang besar, maka ada dua hal lagi yang diperlukan. Yang pertama, tawasau bil haq, yang kedua tawasau bis. Wa ma'adamat ata'arruf bil ahwat katsira fasatahtaj ila qaumain khairin. Kalau dia berdampak besar, maka dia perlu dua faktor lagi, itu ayat tawasau bil haq wa ayat tawasau bis. Bukan hanya untuk dirinya, dia juga harus mengingatkan orang lain. Kenapa kita harus mengingatkan orang lain? Kira-kira sekarang di sini kumpul kira-kira 40 orang. Dari 40 ini 5 orang baik, sisanya 35 orang tidak baik, katakanlah begitu. Kira-kira yang terbawa itu yang baik atau yang tidak baik? Kemungkinan yang baik itu jadi tidak baik, benar nggak? Artinya apa? Orang baik juga kalau dia mau konsisten, dia butuh lingkungan yang baik, betul nggak? Ini saya mencontohkan diri saya sendiri ya. Saya waktu baru pulang dulu dari Maroko, itu kalau naik motor patuh terhadap ketentuan lalu lintas. Jadi kalau saya naik motor dari rumah sampai ke lapangan Banteng, itu kan melewati flyover Pesing, taman kota kan. Nah di situ ada tulisan yang boleh naik flyover itu hanya kendaraan roda 4. Saya konsisten. Jadi pas sampai tempat itu saya nggak naik, saya terus ke bawah. Tapi saya perhatikan banyak juga motor yang naik ke atas. Ya, dapat seminggu saya masih konsisten, 2 minggu masih konsisten, 3 minggu masih konsisten, 4 minggu mulai tergoda. Kayaknya enak lewat atas saya cepet. Jadi hanya bertahan 1 bulan saya menjadi orang patuh itu. Sisanya ikut. Kenapa? Karena lebih banyak yang melanggar daripada yang mematuhi. Jadi ternyata saya nggak sanggup juga. Ternyata lewat atas terus. Saya coba sekali lebih cepat. Besoknya saya lewat atas terus. Meskipun kadang-kadang kalau ada dia berbagi. Artinya apa? Artinya kalau orang baik sebaik apapun, kalau lingkungan nggak baik, dia juga punya potensi untuk terpengaruh. Oleh karena itu baik itu nggak bisa sendiri, butuh lingkungan. Nah kalau misalnya lingkungan baik semua, yang tidak baik jadi ikut baik. Tahu
Jadi nggak bisa kita itu sendiri. Nah, orang biasanya kalau untuk dirinya saja baik itu nggak ada masalah. Kapan dia itu akan mendapat penolakan? Ketika berupaya untuk memperbaiki. Benar nggak? Kalau bapak punya orang baik, gampang nggak? Gampang. Nggak usah peduli urusan orang. Tiap hari ke masjid, punya rezeki lebih sedekah, dan seterusnya dan seterusnya. Selesai. Jadi orang baik. Tetapi kalau bapak mau memperbaiki, itu lebih berat. Karena ada potensi untuk ditolak. Betul enggak? Nabi Muhammad ketika belum membawa risalah itu nggak ada yang protes. Bahkan semua orang mengatakan beliau adalah al-amin, orang yang terpercaya. Mau kelompoknya Jahal, yang Bulham, semua itu semuanya suka kepada ketika Nabi belum menyampaikan pesan. Ketika beliau sudah menyampaikan pesan, ada misi memperbaiki, membawa bangsa menjadi bangsa yang berperadaban, sudah mulai banyak yang kesenggol. Kalau sudah mulai banyak yang kesenggol, maka kemudian muncullah penolakan. Jadi kalau kita itu sudah mulai memperbaiki, maka akan ada potensi penolakan dari orang yang kita ingatkan. Makanya watawasau bil haq watawasau bis. Kalau nanti nasihat itu ditolak orang, ditentang orang, tidak diterima oleh orang, maka bersabar. Nah, jadi ini bukan sekedar kita baca. Bahwa pertama, akidah saja tidak cukup, harus dengan amal. Akidah dan amal saja tidak cukup, juga harus butuh lingkungan. Lingkungan saja tidak cukup, karena kita juga harus bersama. Karena itu membangun sebuah lingkungan yang baik, peradaban yang baik, komunitas yang baik itu tidak mudah keluar. Nah, pengajian itu bagian dari upaya untuk membentuk lingkungan yang baik. Karena sekarang untuk berbuat maksiat orang itu tidak perlu keluar rumah. Sekarang tidak ada kehidupan yang ditutup-tutup, semua transparan. Jadi penguatan itu menjadi sangat penting sekali. Wahal isawhum bil haq yamna'un min al-aqbatin wal mu'minin bil haq. Apakah ketika kita memberikan nasihat tentang kebenaran selesai? Enggak. Tidak. Fala budda min wujudi sirat. Pasti akan ada perselisihan ketika kita tahu. Sekarang banyak kejadian orang dianiaya hanya karena dia mengingatkan. Udah Cengkareng kemarin ada tetangganya main drum dan malam-malam diingatkan, yang diingatkan itu digebukin dianiaya sampai masuk wali. Kira-kira mengingatkan orang untuk tidak berisik malam-malam itu baik atau enggak? Baik atau enggak? Tapi responnya apa? Walaupun dan menuju disuruh pasti ada penolak. Nah sekarang yang baru ramai ini, tahu enggak olahraga padel? Kan lagi ramai tuh. Ternyata saking ramainya sekarang sudah mengganggu orang, teriak-teriakannya, suaranya dan sebagainya. Sehingga kemudian sekarang ditertibkan lagi. Lapangan padel yang mengganggu orang dilarang beroperasi di malam hari. Karena apa tadi? Memberitahukan itu selain soal cara juga soal objek yang diberikan. Kadang-kadang orang tidak langsung menerima. Walaupun menuju sirat, harus sirat baina qaulil khair alladhi tahdhul haq wa yushar alladhi la turidu. Walaupun dengan tawasau bis. Penolakan ini antara kekuatan baik
menginginkan kebenaran, hanya menginginkan kebenaran. Fala budda idzan min tawasul haq. Oleh karena itu, selain tawasul bil haq, juga tawasul bis. Nah, kemudian kenapa bersumpah dengan Allah? Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh yang terjadi kepada kaum Sabat. Satu kaum yang diberikan nikmat yang sangat luar biasa, tetapi karena ingkar terhadap nikmat itu, maka kemudian mereka diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kaum Samud, begitu juga dengan kaum-kaum yang lain, Firaun dan lain sebagainya. Bukti bahwa dalam perjalanan sejarah, orang yang tidak beriman, meskipun dia memiliki peradaban yang luar biasa, katakanlah Firaun itu digambarkan wa Fir'aun nazil autan. Peradaban Firaun yang memiliki autan. Autan itu fondasi. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan autan itu adalah piramid. Piramid yang dalam bentuk kubus, segitiga. Itu kalau dia dibalik seperti fondasi. Bayangkan tahun itu sebelum Masehi, atau bukan ratusan tahun sebelum Masehi, sudah bisa membuat bangunan yang sangat besar dan bertahan sampai sekarang. Itu berarti peradabannya sangat luar biasa. Kalau Bapak pernah ke Mesir, berkunjung ke Giza, ke piramid, itu nggak masuk akal. Peradaban yang sekian ratus tahun sebelum Masehi. Sekarang ini tahun 2026 Masehi. Ini sebelum Masehi, berarti lebih dari 2000 tahun atau bahkan 3000 tahun yang lalu. Orang sudah bikin bangunan yang sangat megah. Di saat waktu itu teknologi belum seperti sekarang. Kalau orang sekarang bikin bangunan ini biasa, kenapa? Ada alat berat, ada peralatan tinggi, banyak insinyur, banyak material dan lain sebagainya. Saat zaman itu Firaun sudah membuat bangunan yang sangat luar biasa besarnya. Bilang itu besar bangunan, besar sekali. Pakai apa nempel? Kalau sekarang ada semen, ya, ada batu kali dan lain sebagainya. Tapi zaman itu dia bisa bikin bangunan luar biasa. Artinya apa? Peradaban Firaun sangat luar biasa. Tapi kenapa kemudian digambarkan sebagai sosok yang celaka karena dia bangga dengan dirinya, kemudian merasa sudah tidak ada tandingannya dan mengaku sebagai itu Tuhan. Ingat kan? Orang sehebat apapun, sekaya apapun, sebesar apapun kekuasaannya, pasti akan ada ending kalau dia tidak taat atau dia tidak mengambil kekuatan selain kekuatan itu. Maka disebutkan bahwa Fir'aun dan Fir'aun, Fir'aun yang memiliki fondasi. Dan sampai sekarang sisa-sisa peradabannya masih bisa kita lihat. Kurang apa? Bukan hanya satu Fir'aun itu, jumlahnya banyak, dan bukan hanya di Kairo, di tempat-tempat lain juga banyak. Sudah bisa menemukan teknologi mumi, orang dikubur bertahun-tahun sampai sekarang masih ada jasad Firaun. Silakan kalau bapak-bapak melihat ke jasad Firaun masih ada, rambutnya masih ada. Ya. Sampai sekarang. Jadi kalau kita ke museum Mesir itu, kita boleh ke sana. Kita lihat itu Firaun masih ada, Firaun yang tenggelam ketika mengejar Nabi Musa. Kita menanti kami pada ini kita boleh menemukan ini dari Allah. Sengaja aku selamatkan engkau wahai Firaun, kita menerima al-Fatihah supaya menjadi pengingat tanda bagi orang-orang setelah ini. Kalau orang itu berpuasa merasa hebat, merasa ada tandingannya, nanti
nanti endingnya seperti Fir'aun. Ini sengaja diawetkan itu jadi Allah. Kita pula liman khalaqaka supaya menjadi pengingat, peringatan bagi orang-orang setelah. Begitu juga kaum sahabat yang memiliki atau diberikan nikmat berupa sejahtera yang luar biasa, tapi karena mereka kemudian kufur akan nikmat Allah, mereka akan memberikan kasar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperintahkan untuk belajar dari zaman, dari masa, dari waktu. Lidzalika tajidul haq subhanahu wa ta'ala hina menuntut alaih alwalan dan usul al-qadimah. Ketika Allah menceritakan bermacam-macam kejadian yang melewati sejarah, allati sabaqat wa jama'a qabi wahid min zaman kama yuqridu alaih masalan qaum Fir'aun, seperti yang terjadi pada kaum Fir'aun, kaum Nuh, kaum Ad, kaum Samud dan lain sebagainya. Bahwa dalam sejarah manusia mereka termasuk orang-orang yang merugi, yang selamat illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kalau kata disebutkan ya ayyuhalladzina amanu wal tanzur nafsum ma qaddamat tandur nafsum ma qaddamat. Qaddamat itu tolong lihat peristiwa-peristiwa qaddamat yang telah terjadi. Dan untuk apa? Lihat untuk hari esok. Lihat sejarah-sejarah. Di Quran sampai ada surat Al-Qasas khusus menceritakan tentang peristiwa-peristiwa masa lalu. Untuk apa? Lihat untuk masa yang akan datang, supaya kamu tidak menjadi orang yang merugi. Dalam ayat disebutkan man kana yawmu khairan amsihi bahwa barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang robin, orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Bisa mengambil pelajaran. Man kana yawmu misla amsihi, barang siapa yang harinya itu sama dengan yang kemarin, bahwa maghbun, dia orang yang tertib. Kok sama? Kalau yang jelek, waman kana yawmu syarran min amsihi bahwa barang siapa yang harinya lebih buruk dari hari yang kemarin, maka dia orang yang gelap. Jadi waktu itu bukan hanya pada ayat ini, juga ada ayat lain, bahkan ayat yang lain mengatakan yang intinya bahwa kita harus bisa mengambil pelajaran dari waktu. Oleh karena itu Allah bersumpah demi masa. Kenapa perlu sumpah? Karena orang sering lalai. Ketika di masa keemasannya, orang itu seolah-olah tidak pernah berpikir bahwa dia itu akan jatuh, kira-kira begitu. Maka ingatkan. Dan yang beruntung ini harus ada 4 syarat. Amanu, amilus sholihat, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. Punya akidah yang kuat, punya fondasi yang kuat, kemudian diungkapkan, dipraktekkan dalam akhlak yang baik, dalam amal yang baik. Tidak cukup dari itu, mengingatkan orang lain supaya lingkungan yang terbentuk itulah lingkungan yang baik, dan sabar dalam membangun suatu peradaban. Jadi 4 faktor ini yang membuat manusia tidak dalam keadaan rugi, alias termasuk orang-orang yang beruntung. Itu intinya itu. Ya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengingatkan kita dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di masa-masa lampau untuk kita ambil ibrah, ambil peringatan, supaya hari berikutnya, masa berikutnya lebih baik bagi kita. Saya kira itu untuk penjelasan dari surat Al-Asr. Kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya kan? Sebagai pemantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang lebih parah lagi bukan Doli dan Doli. Kata Allah, sesungguhnya aku sebelum hidup bagi kepada manusia, aku tawarkan kepada langit, bumi, bahkan bumi. Semuanya akan sambut, hanya manusia yang sambut. Tetapi bukan mendapat pujian, malah berkata sesungguhnya manusia itu sangat dolim dan bodoh. Nah, pertanyaannya, apa maksud dolim? Sedangkan maksud lain mereka sambut. Jadi maksudnya sangat pujian, malah dapat kemohonan. Kamu dolim banget dan sangat bodoh. Itu pertanyaan kalau bilang apakah ada kaitan dengan yang tadi masalah manusia itu? Layaknya apa yang dimaksud dengan zalim? Oh, kenapa tugas yang berat ini bisa yang lain menolak kita menerima? Itu artinya sebetulnya manusia memiliki banyak kelebihan. Saya sering mencontohkan bahwa kita ini manusia yang saya dengan segala kekurangannya juga makhluk yang paling sempurna. Kalau malaikat itu adalah makhluk yang paling taat karena diciptakan tanpa ada nafsu. Kira-kira kalau makhluk gak ada nafsu dan dia tidak berbuat maksiat itu, yang menurut saya sih biasa aja. Benar nggak? Kenapa nggak berbenah bermaksiat? Ya nggak punya nafsu kan gitu. Benar nggak? Tapi kalau ada manusia yang taat, berarti manusia itu hebat. Kenapa? Karena dia punya sesuatu yang bisa menghalangi dia dari ketaatan kepada Allah SWT. Saya contoh lagi begini. Saya ini dalam hidup saya tidak pernah kalah. Misalnya ditanya, pernah bertanding enggak? Nah, pernah. Itu sampai hebatnya. Benar enggak? Tapi kalau Bang Sami pernah bertanding, meskipun kalah minimal pernah. Tapi kalau saya nggak pernah kalah, pernah berantem nggak pernah. Terus hebatnya apa? Pernah berantem, pasti nggak pernah kalah. Kira-kira begitu. Jadi kalau manusia itu taat kepada Allah, maka luar biasa karena dia punya sesuatu yang bisa menghalangi dirinya untuk jadi dalam diri kita itu ada tarik-tarikan antara unsur malaikat dengan unsur setan. Tinggal kita itu lebih kuat mana tarikannya? Kajian, silaturahim, kajian, ibadah itu bagian dari ikhtiar kita untuk supaya kita itu ditarik ke sebelah kanan ke unsur malaikat, menjauhkan dari unsur setannya, kira-kira begitu. Jadi itu yang ditanyakan Nabi apa yang ditanyakan malaikat kepada Allah. Wa itu qala rabbul malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha yasfiku dima wa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apa artinya tadi? Ketika Allah bukan khalifah, tapi malaikat itu tentang atau mereka kenapa ya Allah? Kau jadikan banyak orang-orang seperti pengusaha, pembunuh ataupun pengendara di mana-mana. Sedangkan kami kata malaikat berpikir kalau menguji nama Allah sampai kata ucap udah pantas jadi oh lagi di alamu malah lu di aja saya tahu belum dibuktikan wa alama Adam al asma kullaha
Jadi manusia itu ya punya kelebihan yang sangat luar biasa. Tapi kalau dia kepleset, dia akan menjadi makanya disebut di asal itu semua betul. Tapi bukan untuk aspirasi satu. Jadi diciptakan di asal takwil yang sempurna, yang luar biasa. Tapi kalau nggak benar, semua dan nahu asfala bukan asfala tapi sabil. Jadi tempat yang paling rendah. Kalau dia itu baik taat maka asal tak. Tapi kalau dia itu menentang siang tidak menjalankan perintah Allah maka asfala begitu. Maka ketika tawaran itu diterima ya manusia dengan segala kekurangannya memiliki banyak kelebihan. Kalau zalim itu apa? Zalim itu dalam bahasa itu waktu syai'in fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, namanya zalim. Contohnya apa? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Peci yang harus kepala taruh dengkul, namanya zalim itu. Karena waktu syai'in fi ghairi mahalli itu keberkamannya kira-kira itu mau sangat ya. Silakan yang lain. Ya, sama kayak konvensi ini. Ayo sebelum bawa ya. Jadi ya. Ya silakan. Maaf, mungkin pertanyaan saya ini agak nilainya sedikit. Allah menggunakan wal asri, kata-kata demi, menggunakan wal qasam. Kenapa Allah bersumpah? Bukankah Allah itu maha segala yang maha? Bagi Allah bersumpah atau tidak boleh-boleh saja. Kenapa Allah tidak menggunakan kalimat nazartu atau rohaitu? Tapi di sini wal asri demi masa. Jadi Allah ini menunjukkan apa di Indonesia ayat ini? Menunjukkan sekali apa Allah itu? Apakah menunjukkan sekali azza wa jalla atau bagaimana ayat ini? Satu, ini satu. Yang keduanya saya tanya yang kedua yaitu kalimat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Yang saya mau tanyakan keutamaan yang mana? Apakah orang yang menasihati atau yang dinasihati? Karena yang dinasihati itu perlu kebaikan-kebaikan itu tidak begitu gampang. Itu pertanyaan. Jadi keutamaannya yang mana? Apakah yang menasihati atau yang dinasihati? Jadi itu yang saya. Ya. Ya tadi di awal sudah sampaikan kalau orang bersumpah itu kira-kira apa alasannya? Untuk meyakinkan. Kita kayak itu bagi kita sebagai manusia bersumpah pertama kata Allah demi Allah meyakinkan kita disaksikan oleh Allah. Allah bersumpah apa? Ya saya ulang lagi. Kalau orang bersumpah kira-kira tujuannya apa? Untuk meyakinkan. Kalau untuk meyakinkan berarti ada sesuatu yang meragukan kan begitu kira-kira gitu ya. Kenapa sih harus sumpah? Ya karena memang orang itu belum percaya. Nah, kenapa Allah bersumpah itu pertanyaan begitu? Karena tadi bahwa Allah ingin manusia itu fokus. Nih, kalau nanti engkau sebagai manusia tidak begini, maka kau akan begini. Maka yakinlah, percayalah, yakinlah dan percayalah bahwa kalau engkau tidak begini, maka kau akan begini. Jadi tujuannya adalah buat manusia sendiri, bukan buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dengan kebesarannya tidak untuk kita. Kita mau sholat kebesaran Allah tidak berkurang, kita mau maksiat kebesaran Allah juga tidak berkurang. Karena ketika kita bicara Allah maka sesuatu yang mutlak. Jadi kalau bertanya kenapa Allah bersumpah tadi, itu benefitnya, keuntungannya adalah untuk manusia, dia diingatkan supaya fokus bahwa dari pelajaran-pelajaran yang sudah orang itu akan rugi kecuali dia beriman, beramal soleh, saling mengingatkan dan sabar. Kalau faktor 4 indikator
masih manusia. Satu. Yang kedua, yang menasehati atau yang dinasehati. Dua-duanya sama-sama penting. Orang yang butuh nasihat, ya dia perlu orang yang menasehati. Orang yang menasehati perlu ada orang yang menasehati. Kira-kira kalau kita nasehati nggak ada orang, ada apa enggak? Tiap kali ceramah juga orang kagak ada. Nah, tapi poin penting di sini adalah bahwa hatta menasihat itu perlu sadbi. Bahkan kita diperintahkan untuk siap-siap sabar